Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan Anda baik-baik saja. Selamat pagi, bisa ketemu lagi dengan Fred Channel, di mana kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang jenis-jenis tanaman yang konon katanya sangat membahayakan bagi kesehatan manusia. Apakah itu nanti disentuh atau dimakan dan sebagainya, itu akan mengakibatkan mengganggu kesehatan seseorang, terutama katanya untuk anak-anak kecil. Jadi tanaman-tanaman ini jangan katanya diletakkan di tempat-tempat yang tidak aman dalam rumah atau di pekarangan yang bisa disentuh oleh anak-anak, yang kalau seandainya dimakan itu akan mengakibatkan fatal bagi kesehatan anak tersebut. Apakah itu gatal, apakah itu gangguan pencernaan dan sebagainya. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk melihat tanaman-tanaman seperti apa dan apakah memang benar dia menghasilkan racun yang sangat berbahaya dan katanya bisa mengakibatkan fatal bagi seseorang. Nah, saya akan tunjukkan tanaman-tanaman apa saja, paling tidak 5 tanaman yang ada saya punya yang bisa saya tunjukkan seperti apa tanaman itu. Oke, teman-teman, kita lihat tanaman seperti apa. Di bawah ini, di depan saya ini ada tanaman yang disebut dengan tanaman Diffenbachia. Ini banyak ditanam oleh banyak penggemar tanaman hias. Diffenbachia ini juga banyak jenisnya, ya, yang konon katanya ini kalau disentuh, apalagi daunnya ini dimakan oleh anak kecil atau getahnya ini kena tangan, ini akan mengakibatkan fatal. Misalnya kena tangan akan gatal. Memang akan gatal, betul, gatal, tapi katanya itu akan bersifat sementara dan setelah itu hilang. Ya, jadi kemudian kalau dimakan, seandainya dimakan juga, kalau sedikit saya rasa nggak akan mungkin mengakibatkan fatal bagi seorang anak, ya, gangguan pencernaan dan sebagainya atau muntah-muntah. Ini tanaman Diffenbachia, jadi memang kita juga harus hati-hati, memang jauhkan tanaman-tanaman seperti ini dari jangkauan anak-anak gitu. Kalau punya anak kecil seandainya. Contoh ini Diffenbachia, dan kita lihat tanaman Diffenbachia yang lain seperti apa yang konon katanya mengganggu kesehatan. Kita lihat sama-sama. Nah, ini teman-teman, ini beberapa jenis Diffenbachia yang saya budidayakan. Ya, nah, memang kalau kita lihat sini, saya sengaja motong aja, nggak apa-apa. Nah, memang ini cairan ini yang ada di sini, ini kalau kena tangan memang agak gatal gitu. Kena tangan kita agak gatal, apa. Tapi gatalnya itu sifatnya sementara, ya. Daunnya juga seperti ini, jadi sebenarnya kita juga serba hati-hati. Dia mengandung tanaman, umumnya ini tanaman-tanaman yang masuk dalam Diffenbachia ini ada, dia mengandung zat yang kita sebut dengan kalsium oksalat, dan ya, mungkin senyawa-senyawa lain, alkaloid lain yang memang mengakibatkan gatal atau alergi, ya, pada kulit seseorang, ya. Oleh karena itu, ya, sebaiknya kita hindari ini. Jadi ini daunnya juga katanya kalau termakan ini akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Nah, ini beberapa jenis Diffenbachia yang teman-teman bisa lihat. Ini memang banyak dibudidayakan dan kelihatannya cantik kalau ditempatkan di dalam sudut-sudut ruangan. Ini akan kelihatan indah sekali, ya. Tapi paling tidak punya anak kecil, ya hati-hatilah. Nah, kemudian ini sebelah ini juga masuk dalam Diffenbachia, ya. Ini juga cantik sekali tanaman ini, ya. Kita juga usahakan hati-hati juga dengan jauhkan dari jangkauan anak-anak kecil. Kemudian kita lihat tanaman yang lain, kita jalan ke sana. Seperti apa tanaman itu, ya. Kita akan lihat Sansevieria. Konon Sansevieria itu katanya mengakibatkan racun juga. Kita lihat tanaman Sansevieria. Oke, teman-teman. Iya. Ini Sansevieria, kita lihat dulu Sansevieria. Atau ini tanaman ini juga disebut dengan lidah mertua. Saya nggak tahu kenapa disebut lidah mertua, mungkin karena panjang gitu, ya. Kadang-kadang mertua punya lidah itu kadang-kadang panjang, banyak ngomong dan sebagainya, sehingga ini disebut tanaman lidah mertua. Ini katanya ini juga mengakibatkan racun. Tapi pengalaman saya selama bekerja, saya
nggak pernah merasakan tersentuh tangan, cairan pun tersentuh tangan nggak terasa gatal, nggak gitu. Mungkin kalau dimakan, tapi saya rasa juga mungkin ada racun. Setiap jenis tanaman pasti ada hasil metabolisme sekunder yang ada dalam tanaman yang bisa menguntungkan tapi juga bisa merugikan. Jadi itu sudah pasti ada. Cuma bagaimana kita bisa mengurangi yang tidak menguntungkan tadi. Misalnya saya berikan contoh, kita lihat tanaman keladi, talas. Talas itu baik daunnya maupun umbinya itu ada mengandung racun, alkaloid dan kalsium oksalat seperti ini. Ini tanaman keladi, ya, tanaman keladi, talas. Daunnya ini di beberapa negara tertentu, misalnya di daerah Kepulauan Pasifik, saya punya teman orang Fiji, saya pernah lihat dia mengkonsumsi daun keladi, tapi jenis daun keladi tertentu. Padahal daun keladi itu ada mengandung kalsium oksalat yang dirasa nggak bagus untuk kesehatan, tapi dengan cara penanganan misalnya dengan penanganan tertentu, maka racun ini bisa dikurangi dan daun ini bisa dimasak untuk dimakan. Kemudian umbinya juga, kita lihat umbinya juga, itu bagian kulitnya itu banyak mengandung kalsium oksalat juga. Oleh karena itu kalau teman-teman kupas keladi, itu kulitnya kalau bisa itu agak tebal. Setelah kupas, keladinya itu dipotong-potong, kemudian dicuci di dalam air, rendam, kasih garam untuk mengurangi kandungan racun. Itu memang ada, setiap jenis tanaman pasti ada zat-zat yang menguntungkan, tapi ada zat-zat yang juga merugikan kesehatan, pasti ada. Tapi saya rasa belum pernah dengar bahwa orang makan tanaman hias langsung meninggal, itu nggak ada gitu. Kemudian kita lihat satu jenis tanaman lagi, teman-teman lihat sini, tanaman yang namanya tanaman seed, yaitu kita sebut dengan tanaman pohon dolar. Kita lihat, iya. Ini pohon dolar, saya pernah bicarakan ini daunnya ini daunnya, katanya daunnya termasuk akarnya, termasuk batangnya itu ada cairan yang menimbulkan racun. Ya, jangan dimakan. Katanya dipegang juga, tersentuh tangan itu akan mengakibatkan gatal pada tangan dan sebagainya. Apalagi tersentuh mata, ya katanya gatal. Nah, ini tanaman ini konon ada racunnya. Mungkin ada, tapi juga mungkin ada manfaatnya. Jadi setiap jenis tanaman itu kita lihat bahwa hasil metabolisme sekunder, cairan-cairan yang ada dalam tubuh tanaman itu, apakah di akar, apakah itu batang, ataukah di daun atau bunga, itu ada zat-zat yang memang bisa menguntungkan kesehatan, menguntungkan bagi kesehatan manusia ataupun merugikan. Saya berikan contohnya, teh, kopi, ada racunnya. Kentang ada racunnya. Kentang kita kenal racunnya apa? Solanin. Itu ada racunnya. Tapi bagaimana kita mengatasi racun itu sehingga tidak ada banyak di dalam tanaman kentang dengan cara budidaya yang baik. Contohnya seperti itu. Kemudian tanaman-tanaman lain sudah pasti. Jadi teman-teman sekalian, itu sekedar sedikit informasi tentang beberapa jenis tanaman yang bisa mengakibatkan adanya racun, mengakibatkan gangguan kesehatan. Konon katanya seperti itu, ya, yang saya bisa informasikan kepada teman-teman. Kemudian katanya juga tanaman lili, kita lihat tanaman lili. Ya, ini saya punya tanaman lili yang banyak, ya. Menurut informasi beberapa sumber, katanya tanaman lili ini juga ada racunnya, ya. Jadi kalau daunnya ini bisa dimakan, kalau dimakan, dikonsumsi, ini akan mengakibatkan gangguan pencernaan dan sebagainya, kemudian alergi dan sebagainya, itu akan terjadi pada tubuh. Itu tanaman lili seperti ini. Ya, kemudian satu lagi, ini yang kita juga harus hati-hati, ini namanya tanaman amaryllis. Ya, ini teman-teman lihat, ini amaryllis umbinya. Hati-hati juga karena umbinya ini hampir serupa dengan bawang bombay, ya. Jadi jangan salah
akhirnya bukan diambil bawang bombay untuk masak, tapi diambil bunga lili. Hati-hati juga, karena pasti di dalam bunga lili, bukan bunga lili, amarilis ini ada, pasti ada zat-zat yang baik, pasti ada zat-zat yang kurang menguntungkan atau namanya racun. Jadi kita juga harus hati-hati ya. Jadi seperti itulah, ini contoh beberapa jenis tanaman yang mungkin ya kalau dikonsumsi atau dijama atau tersentuh cairannya, bagi teman-teman yang mungkin kulitnya sensitif, itu mungkin mengakibatkan gatal, alergi dan sebagainya, ya mungkin juga harus hati-hati, atau paling tidak menggunakan sarung tangan untuk bekerja dengan tanaman-tanaman seperti itu. Kemudian kita lihat lagi satu jenis tanaman, yaitu tanaman kroton atau kita sebut dengan puring ya. Menurut beberapa informasi katanya tanaman ini bisa dimakan daunnya. Saya juga nggak mengerti apa daunnya bisa dimakan gitu. Tapi orang India katanya dimakan mungkin dengan cara penanganan tersendiri. Katanya ada daun puring yang bisa dimakan, tapi kita tidak tahu puring yang mana. Jadi jangan teman-teman makan daun puring ini, hati-hati juga, karena saya katakan tadi bahwa setiap jenis tanaman pasti ada zat-zat yang menguntungkan bagi tubuh, tapi ada juga yang merugikan bagi kesehatan. Jadi kita juga harus serba hati-hati dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Kemudian yang satu lagi adalah tanaman yang kita sebut dengan tanaman kaladium. Nah, ini kaladium. Kaladium ini banyak jenis-jenis kaladium yang bisa kita lihat sekitar kita. Bahkan ini menjadi tanaman hias yang cukup menarik saat ini, berbagai macam variasi warna indah. Nah, ini juga konon katanya mengandung racun, ya, mengandung racun bagi tubuh, ya. Jadi katanya tersentuh, gatal, kemudian termakan akan mengakibatkan gangguan pencernaan dan sebagainya. Ini tanaman kaladium. Ya memang kita juga, saya katakan kembali bahwa kita harus hati-hati dengan jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar kita, ya. Bisa menguntungkan, tapi ada juga merugikan. Kalau misalnya dikonsumsi, seandainya Anda konsumsi berlebihan, mungkin juga akan tidak menguntungkan bagi kesehatan. Saya kira itu beberapa informasi ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian tentang beberapa jenis tanaman yang konon katanya dapat atau merupakan tanaman yang beracun yang ada di sekitar kita. Sekian saja beberapa informasi dari saya. Jangan lupa subscribe dan memberikan komentar bila mana Anda tahu lebih banyak tentang tanaman-tanaman yang sudah tadi saya informasikan. Sekian saja, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Bye.